Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Suaranya. Alexis Romero Halim, Abdul Hafidh Al-Bait, Adam Zaim. Aina Adam Zaim? Ahmad Irwan Shah, Dio Pramudia, Fatur Rahim, Habibi. Aina Habibi? Muhammad. 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 Muhammad Ardan. Muhammad. Syifa. Masih belum hafal? Muhammad. 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 Aina Muhammad? Naam. Kabur ke mana? Oh, yang kemarin kabur itu? Iya. Tertulis di YouTube. Oh. Muhammad Rafi. Muhammad. Man? Muhammad siapa? Muhammad Ba'da Raihan. Muhammad Ba'da Sultan. Aina Muhammad Sultan Razan. Muhammad Syamsi. Rafli. Rendra. Kaifa haluka ya Rendra? Rifqi. Aina Rifqi? Al-mafrud anta fil amam ya Rifqi. Harusnya di depan antum. Syafiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum syabab? Bikhair. Gimana kabarnya? Sehat walafiat. Insyaallah hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum ikhtibar, sebelum imtihan, sebelum ujian. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan sebelumnya tugas. Gimana tugasnya? Gampang? Kurang banyak? Kurang banyak? Pas. Ketemu semua jawabannya? Ada yang jawabannya nggak ketemu? Gara-gara catatan kurang. Banyak yang kurang waktu. Ya. Waktunya kurang kemarin. Seharusnya kemarin soalnya nggak usah ditulis. Seharusnya soalnya nggak usah ditulis. Jadi antum langsung jawab. Siapa yang nyuruh? Oh iya. Itu mungkin ada kesalahan sedikit. Jadi harusnya langsung tulis jawabannya. Tapi semuanya ketemu jawabannya? Gampang ya?
Dalil, dalil, ingat dalil dihafalkan. Dalil, dalil dihafalkan. Barangkali nanti ada keluar saat ujian. Dan dalil yang keluar pada saat ujian itu dalil yang pendek-pendek saja. Pokoknya dalil yang pendek-pendek. Dan ingat, dalil itu adalah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi yang ditulis perkataan muallif atau pengarang. Betapa banyak kemarin dari tugas-tugas itu yang anak tulis nilainya 0. Karena semuanya yang ditulis adalah perkataan yang ada di kitab. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Paham tuh? Itu namanya matan. Sahih. Ardan. Ya Ardan. Hadza kitabuka. Enggak dibagi. Enggak dibagi. Punya Ardan juga anak robek di situ. Cuma bukunya anak kembalikan kalau takut-takut diperlukan. Nah, perhatikan dalil. Insya Allah nggak banyak. Insya Allah gampang soalnya. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Habibi Zaki Albani. Aina Habibi Zaki Albani? Bagaimana cara beristinja yang paling afdal? Menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Rendra. Kaya halo ke Rendra. Ma makna istinja? Apa yang dimaksud dengan istinja? Membersihkan bekas kita buang air. Yang lengkap. Membersihkan kotoran atau Tafadhal Sultan. Membersihkan diri dari bekas najis yang keluar dari dodoran atau kumpul dan dubur. Masya Allah, barakallahu fika ya Sultan. Wa zawwajakallah. Semoga Allah menikahkanmu. Amin. Qul amin. Hah? Jadi mulai sekarang kalau mau bebe juga balik dulu supaya afdal. Zawwajakallah. Tayyib, kita masuk ke safhah 33. Buka bukunya safhah 33. Halaman 33. Buka bukunya halaman 33. Bukunya halaman 33. Apa itu halaman 33? Adab membuang hajat. Bukan adab istinja, adab qada'il hajah. Qada'il hajati. Adab membuang hajat. Bahkan dalam perkara sekecil ini pun Islam memerhatikan adab dalam membuang hajat. Yang mana sebagian kita mungkin menganggap ini adalah hal remeh, hal sepele di agama-agama lain. Akan tetapi dalam Islam, dalam membuang hajat saja kita bisa mendapatkan pahala. Dalam membuang hajat saja kita bisa mendapatkan pahala dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya sekarang kita akan membahas apa saja adab-adab, apa saja tuntunan-tuntunan, apa saja petunjuk-petunjuk, sikap-sikap baik di dalam membuang hajat. Apa itu membuang hajat? Membuang air besar, air kecil dan air besar. Itu namanya hajat. Ada pertanyaan? Apa yang pertama? Anda lupa. Man yaqra? Man yaqra? Mas Muk? Ya Syafiq. Qara'ta? Sudah pernah baca?
Belum, tafadhal. Atau membuang hajat. Naam. Naam. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalanan dan tempat orang berteduh serta pada lubang. Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Barakallahu fikum wa syakarallahu lakum. Nah, adab membuang hajat. Yang pertama, di antara adab membuang hajat, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini adalah yang pertama. Yang pertama di antara adab membuang hajat, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Di mana? Di sahra. Apa itu sahra? Sahra itu asal katanya adalah padang pasir. Sahra, makanya disebut Sahara. Sahara dari kata Sahra, disebutkan di Sahra, dan Sahra adalah tempat terbuka. Artinya tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat apabila kita buang hajat di tempat yang terbuka. Jadi kalau di tempat tertutup Belum selesai. Adapun apabila di tempat tertutup, di WC yang khusus disediakan untuk buang hajat, maka tidak mengapa untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun kalau tidak ada pembatas, di tanah lapang misalnya zaman dahulu orang safar, seperti antum ketahui, perjalanan jauh berhari-hari yang dilewati adalah padang pasir. Di mana mau nyari toilet? Di mana mau nyari WC zaman dahulu? Di tengah-tengah padang pasir itu. Makanya ketika kita di tanah lapang buang hajat, jauhi untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun kalau di dalam ruangan yang sudah disediakan untuk buang hajat seperti WC pada masa-masa sekarang, maka tidak mengapa untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Meskipun yang afdolnya juga tetap tidak menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak mengapa. Kiblat kemana? Ke arah sana. Kalau kiblat ke arah sana berarti tidak boleh menghadap ke sana dan tidak boleh membelakanginya. Artinya hadapnya mana? Ke kanan atau ke kiri. Paham tuh? Ini memang masalah yang sering diperdebatkan oleh para ulama dari dulu hingga sekarang. WC-nya Nabi Muhammad SAW, toiletnya beliau di rumahnya Hafsah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar berkata, aku melihat toiletnya Nabi Muhammad SAW membelakangi kiblat. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi melarang untuk membuang hajat, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Maka para ulama menggabungkan kedua dalil ini. Adapun larangan Nabi Muhammad SAW, maka itu berlaku apabila di tempat terbuka. Adapun WC-nya Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah bangunan yang dibangun khusus untuk buang hajat dan sudah terhalangi dengan bangunan-bangunan tadi, maka tidak mengapa untuk membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Fahim tum? Adapun kalau di tanah lapang, di jalan-jalan misalnya, nggak boleh ya di jalan-jalan ya, di tanah lapang, tanah kosong, maka agar tidak menghadap kiblat diusahakan dan tidak membelakanginya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yajtanibul baulu wal ghaid fil ma'ir rakid. Apa? Tidak boleh membuang air kecil besar di air yang menggenang di bawah pohon yang berbuah
Daqiqah. Pelan-pelan. Tidak boleh membuang hajat di air yang menggenang. Apa itu air menggenang? Apa itu air yang menggenang? Air yang menggenang adalah air yang tidak mengalir. Barakallahu fiik. Tidak membuang hajat kada boleh di air yang menggenang atau tidak mengalir. Contohnya di mana? Kolam renang. Siapa yang pernah kencing di kolam renang? Hah? Di pantai mengalir apa tidak? Mengalir. Di pantai mengalir. Di sungai mengalir. Dijawab apa tidak? Kalau WC kan antum siram lagi, terus antum bersihkan lagi, najisnya ditarik ke bawah, otomatis hilang. Paham tuh? Mengalir ke bawah, dibuang. Kecuali kalau antum nggak dibersihkan, habis kencing antum tinggalkan, nah itu yang nggak boleh. Paham tuh? Nah, biasanya dapat zong ya. Ketika masuk hammam ada zong. Jadi tidak boleh membuang hajat di air yang tidak mengalir seperti kolam renang dan lain sebagainya. Adapun sungai-sungai, air laut, maka ini tidak mengapa itu. Makanya di sungai biasanya ada tempat buang hajat. Paham? Ya, bahasa Arabnya zamban. Nah. Sami'tum, pernah dengar? Nah, itu bahasa Arab. Nah. Itu emang bahasa Banjar. Kalau apa? Ini tidak mengalir. Ini tidak mengalir, tidak boleh. Pokoknya kalau airnya menggenang, airnya tidak mengalir, tidak boleh buang hajat di situ. Itu kan itu ada saat yang Rasulullah gitu ada misalnya itu ternyata mengenai. Airnya muter-muter di situ aja. Yang namanya air mengalir itu diganti air yang baru. Ganti air yang baru. Tidak masalah. Bagi yang belum tahu hukum tidak masalah. Apapun itu masalahnya. Beda hukumnya. Beda hukumnya kalau sudah mengetahuinya tetap melaksanakannya baru tercatat dosanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian, seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Kenapa demikian? Karena najisnya tidak jalan. Najisnya tetap akan berkutat di situ-situ saja. Akhirnya memutari air tersebut, mengotori air tadi. Makanya Nabi larang untuk buang hajat di air yang menggenang. Adapun yang mengalir, maka tidak mengapa. Adrian, Ardan, jangan nunduk. Meskipun nggak tidur, jangan nunduk, bangun, angkat kepalanya, jangan di meja. Paham tum? Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, sudah azan? Yang ketiga apa? Tidak buang hajat di bawah pohon yang kalau yang tidak berbuah tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah atau asyajarah al-muthmirah. Kenapa demikian? Ini tempat orang lain mengambil rezekinya. Pohon yang berbuah orang-orang mengkonsumsinya, orang-orang memanfaatkannya. Itu makanya apapun yang dapat mengganggu orang lain tidak boleh buang hajat di situ. Hah? Kecuali demikian baru bisa mungkin. Bakal bermanfaat bagi orang lain.
Tidak boleh buang hajat di pohon yang berbuah. Kemudian yang keempat, tidak membuang hajat di tariq, di jalan, jalan-jalan manusia. Kenapa nggak boleh? Karena ganggu diinjak langsung marah. Nanti antum digebukin. Kalau antum buang hajat di tempat jalan-jalan orang, antum digebukin orang. Diketawain. Ya, paham tuh? Enggak. Pokoknya apapun yang berpotensi mengganggu orang lain, tidak boleh buang hajat di situ. Di antaranya tadi di bawah pohon yang berbuah, juga di jalan-jalan manusia. Kemudian yang kelima juga di tempat berteduh. Baca kitabnya. Di tempat berteduh manusia. Contohnya di warung dan lain-lain. Tempat berteduh, tempat orang banyak singgah. Tidak boleh buang hajat di situ. Contoh, ini tentunya zaman dahulu ya. Zaman sekarang insya Allah tidak ada lagi yang kencing di tempat berteduh, kencing di jalanan. Mungkin sebagian orang-orang jahalah, orang-orang yang jahil baru ada. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqul la'inaini, berhati-hatilah terhadap dua orang yang terlaknat. Siapa aja orang-orang terlaknat? Apa itu terlaknat? Terlaknat itu terjauhkan dari rahmat Allah, itu artinya terlaknat. Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim, mereka lah orang-orang yang membuang hajatnya di jalan-jalan manusia dan di tempat-tempat berteduhnya manusia. Itu orang yang terlaknat. Itu makanya hati-hati buang hajat di jalan, buang hajat di bawah-bawah pohon, atau buang hajat di tempat-tempat berteduh, tidak boleh. Kemudian juga yang keenam, tidak boleh membuang hajat di mana? Wa fit thuqbi, di lubang-lubang. Lubang apa? Lubang hidung. Lubang apa? Lubang-lubang yang biasa kita temukan di jalan. Kalau misalnya di hutan, gak ada WC kan di hutan, Di mana? Ya nggak apa-apa. Cari tempat yang jauh dari pandangan manusia, cari tempat yang tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, maka tidak masalah. Apa? Boleh, boleh, boleh. Lubang-lubang di jalanan, entah itu ada airnya atau nggak ada airnya. Bukan lubang kloset. Kalau lubang kloset memang disediakan untuk buang hajat. Kalau lubang-lubang di jalan biasanya atau di tanah lapang ada lubang, itu jangan buang hajat di dalamnya. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Innahu masakin ikhwanikum minal jin. Sesungguhnya lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya para saudara-saudara kalian dari golongan jin. Itu makanya tidak boleh buang hajat di lubang-lubang. Insya Allah zaman sekarang orang buang hajat sudah di toilet-toilet, jadi bagus. Tidak ada lagi di lubang-lubang atau di pinggir jalan. Pinggir jalan masih banyak. Di pinggir jalan masih banyak, apalagi supir-supir truk. Ya. Ini adalah yang ke-6. Selanjutnya, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. 6. Tidak berbicara ketika buang hajat. Tidak boleh berbicara ketika buang hajat, tidak boleh berbicara ketika di dalam hammam. Ini hukumnya makruh, hukumnya makruh. Nabi Muhammad SAW pernah diberi salam oleh seseorang. Nabi lagi buang hajat di dalam toilet. Nabi Muhammad SAW tidak jawab salamnya. Kenapa? Karena tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Jadi nggak boleh ngomong. Apalagi omongannya mengandung Al-Quran, kalamullah, doa-doa, lafzul jalalah, nama-nama Allah, zikir-zikir dan lain sebagainya. Tidak boleh.
ditahan. Itu makanya ketika antum bersin di dalam WC, ucapkan hamdalah di dalam hati. Jangan gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Hah? Makanya dijauhi untuk berbicara di dalam toilet, apalagi ketika buang hajat. Kecuali darurat. Antum mau pingsan di toilet, teriak. Jangan diam saja. Ya. Jangan-jangan gara-gara nggak boleh bicara ketika buang hajat, terus antum pingsan aja. Udah akhirnya nggak ada yang nyolongin. Kalau misalnya di luar negeri kan, biasanya pakai tisu. Nah, Untuk tisu. darurat. Kalau misalnya kita mau buat kantor BAB, Mulai ngaco. Nah, jangan, sebaiknya tidak usah berbicara. Penting nggak kita tahu di dalam siapa itu, penting apa enggak? Hah? Apa pentingnya? Cuma penasaran, cuma kepo, iya nggak? takutnya Hah? kadang ada tuh orang yang kunci pintu ya, San. Hanya gini, San. Tutup ngapain? Ketok balik. Tahu. Intinya sebisa mungkin hindari berbicara di dalam WC ketika buang hajat. Apalagi yang mengandung zikir-zikir, kalamullah dan lain sebagainya. Paham tuh? Nah, boleh. Itu namanya istijmar. Jadi istijmar itu tidak perlu tidak hanya pakai batu. Bisa dengan sesuatu kering lainnya seperti tadi tisu, daun dan lain sebagainya. Tisu dulu baru air. Paham tuh? Jelas. Ada lagi selanjutnya yang mungkin tidak tertulis di kitab. Di antara, ini ada terakhir. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Artinya landasannya tidak kuat. Maka dari itu insya Allah tidak mengapa ketika kita menghadap matahari dan menghadap bulan. Alasan mereka apa? Karena matahari dan bulan merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu makanya jangan dihadapi atau di belakangnya. Akan tetapi ini landasan yang lemah. Tidak ada landasan yang kuat. Paham tuh? Akhirnya nanti ketika antum mau masuk WC, antum nyari dulu mana matahari. Kalau matahari nggak ada, antum nggak jadi kencing. Terus mana bulan? Kalau mataharinya ketutup awan, gimana? Kalau misalnya mataharinya sini. Kita dengarkan azan. حي على الصلاة
حي على Kita sampai jam berapa? Jam 1? Sampai jam 1, Ustaz. Sampai jam 1. Nah, itu tadi yang wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa. Adapun yang ke-8 yang tidak dituliskan di dalam kitab, di antara adab membuang hajat, tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Anak dipijit, Ustaz. Anak kadang, Ustaz. Kalau gaya begini kiri, Ustaz. Gaya begini duluan, Ustaz. Tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, atau tidak istinja dengan tangan kanan, atau tidak istinja dengan tangan kanan. Karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang mulia, seperti makan menggunakan tangan kanan, bersalaman dengan orang lain menggunakan tangan kanan. Intinya tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang mulia. Adapun untuk istinja, membasuh bekas-bekas kotoran, memegang kemaluan, gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kanan tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Fahim tum? Ya Naim. Ya Naim. Belakangnya. Oke, halo. Sudah sampai mana? Dubai? Ya, enak. Enak. Sudah ada pulaunya apa belum? Ada pulaunya apa belum? Belum ada. Belum enak berarti. Paham tuh? Nah, ini diantara adab-adab dalam membuang hajat. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, masih belum. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya yang Pertanyaan yang masuk akal. Nah. Ayo. oh, kan yang makan itu nggak soalnya itu. Hah? Yang makan itu nggak soalnya. Nah. Nah, aku udah tahu. Apa pertanyaan antum? Itu loh. Khalas, fadhal. Buat itu apa? Hah? Buat itu apa? Zuat. Ya. Zuat. Apa itu zuat? Oh iya. Lanjut. Soalnya dulu. Jual tahu mas kan ditanyanya katanya Zuat itu dari kata zawaj. nikah. Zawajun artinya nikah. Zawaj itu nikah. Zuat itu diambil dari kata ini. Kenapa antum pengen zawat? Hah? Kenapa? Hah? Waktu apa? Masya Allah. Ustaz Soleh bilang ke antum. Ustaz Soleh bilang ke antum. Oh cerita. Terus Ustaz Soleh nyuruh antum zuat? Enggak. Zuat itu nikah. Ada yang mau nikah? Enggak ada. Sudah? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya? Kalau
Dasarnya kuat apa? Kalau apa? Kunut subuh. Nanti kita belajar di bab sholat. Adab, adab, adab. Perhatikan adab. Adab di dalam kelas. Biasanya sholat setiap kali sholat kan ada yang angkat asyhadu kan banyak orang biasanya kayak miring itu kepalanya gitu. Karena duduknya beda. Duduknya beda. Duduknya tawarruk. Kepalanya jadi kelihatan miring, padahal nggak dimiringkan, kelihatannya miring. Duduk tawarruk tahu? Nah, kalau duduk iftirash kepalanya jadi rata. Kalau duduk tawarruk badannya jadi miring, otomatis kepalanya ikut miring. Antum bab salat nanti, bab salat insyaallah nanti akan kita bahas. Ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, insyaallah kita batas akhir sampai perkara yang membatalkan wudu setelah ini. Jadi yang diujikan dari awal tentang muqaddimah pendahuluan dalam fikih, pengertian fikih dan lain sebagainya, sampai perkara yang membatalkan wudu. Paham tum? Jelas? Ardan imsahis saburah. Hapus papan tulis. Kalau berjalan-jalan manusia masih boleh kan? Hah? Jalanan siapa? Digigit semut. Soal. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Safhah arba'ah wa thalathun. Safhah arba'ah wa thalathun. Halaman 34. Halaman 34. Halaman 34. Sudah. Nawaqidul wudu. Apa artinya nawaqid? Apa artinya nawaqid? Hah? Nawaqid jamak dari naqid. Naqidun nawaqid. Naqidun nawaqid. Apa artinya? Pembatal. Pembatal. Kalau nawaqid pembatal. Jamak. Pembatal wudu. Wudu itu ada pembatalnya. Kalau sudah wudu kita terkena salah satu dari pembatal ini, maka wudunya ya jadi batal. Artinya antum boleh ketika antum ingin sholat, berwudu di sholat zuhur, tidak terkena pembatal wudu sampai sholat isya, antum masih bisa menggunakan wudu antum. Sholat asar masih dengan wudu di sholat zuhur, sholat maghrib masih dengan wudu di sholat zuhur, sholat isya masih dengan wudu di sholat zuhur, kalau memungkinkan. Tapi jarang orang yang bisa seperti ini. Kalau sudah kena salah satu dari pembatal yang akan kita sebutkan, maka wudunya harus diulang lagi, karena dia telah batal. Kata Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas. Apa itu berhadas? Keluarnya Naam, sahih. Sampai dia berwudu kembali. Jadi inilah apa saja pembatal yang akan batalkan wudu. Ada berapa perkara? 6 perkara. Man yaqra' lana? Siapa yang ingin membaca? Tafadhal. Ajnabiyata min ghairi ha'il wa massu farjil adami
Artinya? Ada 6 perkara yang membatalkan wudu, yaitu 1. Keluar panggilan dubur atau saluran untuk buang air kecil atau dubur atau saluran untuk buang air besar. 2. Tidur berat kalau tidak menggunakan pantat dan desak kanan. 3. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. 4. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. 5. Menyentuh kemaluan manusia dalam tangan. 6. Menyentuh sekarang tubuh manusia. Barakallahu fiik. Ardan, kum, berdiri, supaya hilang untuk berdiri, jangan nyender. Nah, terus begitu, berdiri, jangan begini, berdiri, supaya ngantuknya hilang. Alladzi yubtilul wudu'a sittatu asya. Perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Sittah itu berapa? Sittatu asya. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Apa itu dua jalan? Kubul dan dubur. Kubul di depan, dubur di tengah, di belakang, ya. Kubul di depan, dubur di belakang. Apabila ada yang keluar sesuatu dari dua jalan ini, entah itu bentuknya kencing kah, atau bentuknya sebagaimana yang kita jelaskan, ada baul, air kencing, air mani, air madi, air wadi, dan di belakang juga ada kotoran dan juga ada gas dan lain sebagainya. Apabila ada keluar sesuatu dari dua jalan, maka wudunya batal. Wudunya batal. Nah, duduk, Ardan, duduk. Mana kitabnya? Salah bawa. Yang kedua di antara pembatal wudu. Apa? An-naum. Apa itu an-naum? An-naum. Di situ apa terjemahannya? Kita bikin ringkas, tidur berat. Tidur berat adalah membatalkan wudu. Kenapa hanya tidur berat yang membatalkan wudu, tidak tidur yang ringan? Siapa yang tahu? Karena tidur berat itu membuat kita lupa. Kurang tepat. Karena waktu berat kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena contoh apabila kita ngantuk kalau terjadi. Barakallahu fiik. Masmuk. Masya Allah. Tidur berat sehingga tidak terasa apabila berhadas. Kalau seseorang tidur berat, dia tidak merasa apakah dia berhadas atau tidak. Apakah keluar angin ketika dia tidur atau tidak. Apakah ada keluar air sesuatu yang sedikit ketika dia tidur atau tidak. Dia tidak merasa. Kenapa? Karena tidurnya berat. Itu makanya kalau tidur berat itu dianggapnya bernajis meskipun sebenarnya tidak, cuma kita tidak tahu. Cuma untuk mengambil kehati-hatian, tidur berat menyebabkan wudu itu batal. Adapun tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena seseorang masih bisa merasakan ada hadas yang keluar dari kubul atau duburnya. Paham tuh? Itu makanya tidur berat saja yang membatalkan wudu. Hal min soal? Ada pertanyaan? Kemudian yang ketiga, zawalul aqli. Apa artinya? Hilangnya kesadaran. Karena mabuk atau pingsan, sakit. Berarti kalau dibius langsung batal wudunya. Orang yang mau operasi misalnya, sebelum operasi dia wudu, kemudian dia dibius, jadi pingsan.
Maka ketika dia bangun, dia harus berwudu lagi karena wudunya telah batal. Karena posisi orang yang mabuk dan pingsan sama seakan-akan dia telah tertidur. Sama seakan-akan dia tertidur. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-ainu wika as-sah. Mata ini adalah pengikat bagi dubur. Maksudnya apa? Ketika mata kita itu terpejam, maka kita tidak akan merasa apa yang keluar hadas atau sesuatu. Maka diibaratkan mata ini sebagai pengikat. Kalau mata kita ini terjaga, kita tahu apa yang keluar, kita tahu apa yang berhadas. Kalau mata kita tidak terjaga, tertutup, tidur, mabuk, atau misalnya pingsan, maka kita tidak tahu. Makanya langsung dikategorikan pembatal wudu. Wudunya pun jadi batal apabila mabuk atau pingsan. Sama seperti orang yang tidur. Paham tuh? Kalau tidur itu masih benar, Ustaz? Ringan? Yang tidur berat cuma Meskipun sebentar akan tetapi berat, tetap membatalkan wudhu. Yang jadi takaran itu berat atau tidaknya tidur, bukan lama atau sebentarnya. kayak question ya. Kalau yang tidur berat itu gimana? Tidur berat itu yang antum udah nggak ngerasakan apa-apa. Kalau misalnya kata Ada teman antum di samping nggak ngerasa, ada yang manggil antum nggak ngerasa. Kalau orang tidur ringan, kayak tidur-tidur di kelas, anak panggil, langsung bangkit. Itu masih tidur ringan. Adapun tidur berat, harus digoyang-goyang dulu baru bangun biasanya ya. Siapa yang susah bangunnya di sini kalau subuh? Itu namanya tidur berat. Itu namanya tidur berat. kayak question. Ada tuh kalau cepatan kita ngomong. Iya, harus cepet lebih. Fahim tum? Kemudian yang keempat adalah bersentuhan. Kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Di antara pembatal wudhu adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, artinya bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Ini termasuk di antara pembatal wudhu dengan wanita yang bukan mahram. Adapun dengan wanita yang masih mahram kita, apa itu mahram? Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi, seperti ibu, kakak, bibi, nenek, dan lain sebagainya. Paham tuh? Apabila bersentuhan dengan mereka yang masih mahram, maka dia tidak membatalkan wudhu. Apabila bersentuhan dengan yang bukan mahram tanpa penghalang, maka dia membatalkan wudhu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa, aula mastumun nisa, yaitu diambil surat An-Nisa ayat 23. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Nah, kata siapa? Kenapa? Iya, mau ditanya sudah jelas udah tanyain aja udah. Nah, ini ada perdebatan panjang pembahasannya. Pembahasannya panjang. Apakah istri membatalkan wudhu atau tidak? Kalau menurut pendapat ini, bersentuhan dengan istri juga membatalkan wudhu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad SAW setelah berwudhu, beliau mencium istri-istri beliau dan melanjutkan salatnya. Paham tuh? Naam Ardan. Kalau misalnya aku sholat subuh itu ini banyak yang ketiduran tuh gimana? Hah? Aku kan sholat subuh itu nggak mau beneran satu. Hmm. Ya sini nah, banyak tinggi satu. Tidur berat apa bukan? Nggak tahu
Yang bisa merasakan tidur itu berat apa tidak itu antum sendiri. Apakah menurut antum tidur ana ini sangat nyenyak atau biasa? Kalau kiranya antum tidurnya memang nyenyak ketika nunggu sholat, afdolnya antum wudu lagi supaya tidak was-was. Itu bukan tidur berat. Itu bukan tidur berat. Sengaja dengan tidak sengaja sama. Kecuali ada beberapa keadaan yang tidak bisa memungkinkan, tidak bisa terhindari bersentuhannya. Contoh seperti kita tawaf di Masjidil Haram. Maka ini dikecualikan soalnya sangat ramai, sangat banyak manusia, susah untuk menghindari bersentuhan dengan orang lain. Maka ini insya Allah dimaafkan. Adapun yang lainnya, kalau tidak ada darurat, tidak ada kepentingan, maka berwudu lagi karena itu membatalkan wudu. Nah, Mardan. Hah? Sepupu perempuan bukan mahram, boleh dinikahi. Sepupu perempuan itu bukan mahram dan boleh dinikahi. Kenapa? Siapa Sarah? Baik. Nah, ini yang keempat, yang kelima. Yang kelima, apa? Di antara pembatal-pembatal wudu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dengan apa antum mau nyentuh? Di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan dengan tangan. Makanya ada dalil dari Nabi Muhammad SAW, catat dalilnya. Qala an-nabiyyu man massa dzakarahu falyatawadda. Man massa, barang siapa yang menyentuh dzakarahu, zakarnya atau kemaluannya, falyatawadda, hendaklah ia berwudu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Ustaz Arif itu ya? Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, ini namanya dalil. Ini namanya dalil. Bukan perkataan penulis. Ya. Falyatawadda. Paham tum? Yatawaddau. Siapa lagi nih yang nanya? Mana yang nanya? Nah, antum nggak talan? Nih, anda lebih jelas. Menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Adapun kalau ada penghalang, coba pertanyaannya yang masuk akal, coba. Catat dalilnya ya. Ana nggak sertakan semua dalil, hanya salah satu di antara ini aja yang ana ini. Apa mau semuanya ana kasih dalil? Udah.
Ini yang kelima. Yang keenam, apa yang keenam? Menyentuh lingkaran dubur. Apa itu lingkaran? Hah? Lingkaran dubur atau lubang dubur. Dubur itu dalam bahasa Arab apa? Dubur ya sudah, dubur dalam bahasa Arab. Menyentuh lingkaran dubur menurut berdasarkan pendapat yang baru. Berdasarkan pendapat yang baru. Apa maksudnya ini? Nomor 6, menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat yang baru. Apa maksudnya pendapat yang baru? Lah, bukan. Ada yang tahu? Nomor 6, menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat yang baru. Apa maksudnya pendapat yang baru? Pendapat yang baru adalah pendapat Imam Syafi'i yang baru setelah beliau hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i dalam fikihnya ada dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama beliau adalah ketika beliau berada di Basrah atau di Irak. Pendapat beliau yang baru, ada perubahan-perubahan dalam pendapat beliau, yaitu ketika beliau berada di Mesir. Jadi diantaranya pendapat yang baru beliau adalah menyentuh lingkaran dubur termasuk membatalkan wudu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Ya Naim. Dicatat. Kalau ujian jangan nangis, ya benar. Yang kurang lengkap catatannya lihat catatan temannya. Yang kurang lengkap catatannya lihat catatan temannya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Ana ingatkan lagi dalil, diingat, diperhatikan dalil. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ana sudah catatkan dulu. Ada Razan? Ayyuma waktu masih online. Ana catatkan di papan tulis. Ayyuma ihabin dubigha. Setiap kulit yang dikeluarkan sabak maka dia menjadi suci. Yang kurang lengkap catatannya lihat catatan temannya. Ada pertanyaan? Ada lagi satu pembatal wudu yang tidak disebutkan di sini. Siapa yang tahu? Ada di satu pembatal wudu yang tidak disebutkan di kitab. Siapa yang tahu? Makan daging unta. Makan daging unta. Barakallahu fiik ya Syekh. Makan daging unta termasuk yang diantara membatalkan wudu. Nah, ya anu mau nanya Limada wallahu alam. Itu makan daging unta termasuk membatalkan wudu. Kata Nabi Muhammad SAW, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Kenapa alasannya? Wallahu a'lam. Unta? Lumayan. Coba, siapa? Sultan, dihapus. Ada pertanyaan? Yang ini nanti. Makan minum gak membatalkan wudu. Makan minum gak membatalkan wudu. Menyentuh kotoran pun tidak membatalkan wudu, akan tetapi kotorannya wajib dibasuh. Jangan dibiarkan. Ada pertanyaan? Dalilnya hapus saja sudah. Saya tadi makan Ustaz, mau sholat tuh kan nggak batal wudu. Jadi baik kita berkumur-kumur atau enggak? Kalau masih ada sisa makanan di mulut, lebih baik dikumur-kumur sampai hilang. Ada pertanyaan? Sebelum Ana yang nanya. Sebelum Ana yang nanya. Gak ada? Tutup bukunya. Tutup bukunya. Tutup bukunya sekarang. Tutup bukunya sekarang.
Tutup bukunya sekarang. Bukunya tutup. Insya Allah nggak keluar. Yang panjang-panjang insya Allah nggak keluar. Ana minta dalil yang pendek-pendek, yang bisa antum hafalkan, yang enak antum hafalkan. Ya enggak, ya jangan. Masa lihat buku? Jangan, enggak. Dihafalkan dalilnya. Dan dalil nggak banyak kan? Dalil nggak banyak kan? Dalil nggak banyak. Apa dalil yang ana iniin? Dalil siwak. Dalil tentang penyamakan kulit bangkai. Dalil tentang ina. Iya, bejana ina. Tentang larangan bejana dari emas dan perak. Terus apa lagi? Wudu. Enggak, dalil wudu enggak usah. Itu terlalu panjang. Dalil wudu terlalu panjang. Sudah itu aja. Istinja. Terus dalil ini. Man massa dzakarahu falyatawadda. Selesai. Siap semuanya? Tutup bukunya sudah? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.